Karena kemarin itu di sini merasa mereka itu setelah peristiwa 212 merasa sudah hebat dan sudah merasa menguasai Nusantara ini dengan melegitimasi umat dengan nasab suci baginda Rasulullah SAW. Akidah, agama, bahkan baginda Nabi adalah milik mereka. Yang lain hanya numpang. Terus katanya kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr itu lebih utama daripada kepala kiai yang alim yang bersorban. Kaki maksiat, kaki ahli zina tidak ada. Itu sangat bertentangan dengan sabda baginda Nabi yang bersabda, "Laukanat binti Fatimah sarokot lakotok tu yadaha." Artinya seandainya putriku Fatimah itu mencuri, maka aku akan potong tangannya. Artinya, waliyadzubillah, ini hanya upama dari baginda Nabi agar tidak ada umat baginda Nabi yang mengaku super power sehingga hukum Allah tidak akan berlaku kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kami berjumpa kembali. Informasi terupdate dari kami. Alhamdulillah, kemarin kami mengikuti acara haul. Haulnya Syed Abbas di Malang, Gondang Legi, ya, di Pondok Pesantren Al-Falah Al-Maliki. Alhamdulillah, para santri-santrinya Syed Abbas datang semua, baik yang dari Jawa maupun yang dari luar Jawa, semua datang. Bahkan dari NTB pun juga datang. Dan terjadi diskusi santai, itu bukan diskusi resmi. Karena itu kami banyak ketawa karena dengan teman-teman sendiri yang lama tidak jumpa gitu. Karena diskusi santai seperti guyonan lah di antara. Tapi alhamdulillah, diskusi santai itu membawa berkah dan membawa manfaat sehingga banyak dari teman-teman itu yang sekarang dengan pengertian ilmu nasab, poin ilmu nasab, terus hurufat-hurufat dari kitab-kitab Ba'anawi yang sesat dan menyesatkan itu, alhamdulillah banyak yang insaf. Jadi banyak yang gimana ya, awalnya muhibbin banget, sekarang sudah alhamdulillah banyak yang sadar. Baik, karena kemarin banyak yang tanya, katanya kitabnya Ba'anawi itu ratusan tahun. Kalau memang itu cerita Fathul Muqaddam, kok tidak menyesatkan umat? Dari dulu itu disimpan. Kitab itu disimpan, tidak diedarkan. Karena kemarin itu di sini merasa mereka itu setelah peristiwa 212 merasa sudah hebat dan sudah merasa menguasai Nusantara ini dengan melegitimasi umat dengan nasab suci baginda Rasulullah SAW. Akidah, agama, bahkan baginda Nabi adalah milik mereka. Yang lain hanya numpang. Oleh karena itu banyak yang bersuara, kalau belajar sama Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim, alama. Itu istinbatnya dari mana? Itu jelas perkataan yang sesat. Itu bukan hadis dan bukan maqalah dari para ulama, tapi adalah maqalah mereka sendiri yang merasa dirinya lebih utama daripada yang lain. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu Allah tidak senang dengan itu. Terus katanya kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr itu lebih utama
daripada kepala kiai yang alim yang bersorban. Kaki maksiat, kaki ahli zina, tidak ada. Itu sangat bertentangan dengan sabda baginda Nabi yang bersabda, "Laukanat binti Fatimah sarokot lakotok tu yadaha." Artinya, seandainya putriku Fatimah itu mencuri, maka aku akan potong tangannya. Artinya, waliyadzubillah, ini hanya upama dari baginda Nabi agar tidak ada umat baginda Nabi yang mengaku super power sehingga hukum Allah tidak akan berlaku kepadanya. Kalau putri kesayanganku akan saya potong tangannya jika mencuri, apalagi yang lain yang hanya keturunannya itu tidak jelas. Itu adalah al-ghulu fiddin, berlebihan di dalam beragama. Iya. Ini juga kami yang sudah kami tulis, hikayat Israiliyat Yahudi versus hurufat Ba'anawi. Nah, di sini waqala radhiyallahu an, katanya kami ngambil dari kitab-kitab mereka. Waqala radhiyallahu an, ini nomor 3 dalam kitab Al-Wariqat min Manaqib Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim bin Maula Ad-Dawilah, halaman 303. Di sini. Jadi waqala radhiyallahu an, qad a'tani al-haqqah, qad a'tani al-haqqu, telah memberikan kepadaku al-haqqu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan kepadanya? At-tasrif fil kaun, at-tasrif fil kaun, pengendalian di dalam alam semesta. Kulluhu, semuanya. Jadi kendalinya sudah diberikan kepada Habib itu. Hayyan wa maitan, baik urusan yang hidup atau urusan mati, diserahkan sudah. Bagaimana kronologi penyerahan itu kok bisa terjadi? Nah, diperjelas dan dipertegas oleh si Habib ini. Wa qala li, Allah berkata li kepadaku, katanya, ya abdi, wahai hambaku. Luar biasa. Mulki mulkuka, kerajaanku adalah kerajaan kamu. Tusarrifu fihi kaifa syi'ta, gunakanlah kaun ini, alam ini semuanya, kaifa syi'ta, semau kamu. Subhanallah. Fa akhadtu alladhi yaliku wa yuhammid, maka saya mengambil yang pantas saya ambil dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk akal enggak? Allah menyerahkan kerajaannya kepada dia, si Habib ini. Ini serah terima jabatan. Padahal baginda Nabi ketika putranya yang bernama Ibrahim waktu itu kecil, belum sampai usia 2 tahun. Saat mau setelah dikubur, apa sabda baginda Nabi? Ya Ibrahim, inni la amliku laka minallahi syai'a. Wahai Ibrahim, saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya bantukan untuk kamu. La amliku laka, tidak memiliki apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kamu, tidak ada. Makanya ketika malaikat Munkar Nakir datang bertanya kepadamu, man rabbuka? Allahu rabbi.
wa Rasulullah abi. Itu yang disampaikan oleh baginda. Jadi sudah jelas baginda menyampaikan, aku tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah untukmu nak. Kalau ini enggak, mulki mulkuka. Jadi kerajaan Allah diserahkan kepada dia si Habib itu. Jadi bagaimana tanggapan para kiai atau para pembela kurir-kurir dan kurcaci para habaib itu yang memaksakan kehendak membela si Faqih Muqaddam yang mengaku Allah? Ini ada di sini. Wa sami'a Arabiyan yaqulu hal Muhammad bin Ali huwallah faqala anallah. Jadi ada di kitab Khurafat. Kalau ini apa nanti tanggapannya? Ini tidak ada fana, ya. Apalagi apa nanti disamakan dengan Faqih Muqaddam ini fana, atau nanti kalau dikejar lagi-lagi bilang gila seperti yang kemarin itu. Jadi ini sudah sesat. Ini sudah sesat jelas. Kalau ajaran-ajaran ini sudah beredar, kitab-kitabnya beredar. Ya dulu itu disimpan. Sekarang karena sudah merasa di atas rata-rata, dihormati, dihargai, maka ajaran sesat yang ada di kitab-kitabnya itu dikeluarkan semua. Oleh karena itu kami sangat khawatir jika nanti dibiarkan kitab-kitabnya beredar seperti yang setelah beredar di Ampel, maka kelak 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, generasi-generasi penerus kami akan tersesat dengan ajaran-ajaran mereka yang sudah sesat. Oleh karena itu kami sampaikan kepada para kiai, nanti setelah buku ini selesai dicetak, kami bagikan kepada para kiai untuk ditanggapi. Kalau tidak mau ya tidak masalah. Ma'alaina ilal balagh. Kami hanya menyampaikan. Ya. Respon terserah kalian. Oke, semoga ini memberi petunjuk kepada kita semua, dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dakwah-dakwah sesat, dan semoga kita senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.